Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, setiap orang tua memiliki amanah untuk mendidik anak-anaknya agar mereka tidak berbuat keburukan atau bahkan sampai berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Akan tetapi terkadang tanpa disadari kedua orang tua memperlakukan anaknya dengan sesuatu yang tidak baik hingga dapat mengundang dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu di dalam video singkat ini saya akan membahas 7 dosa orang tua kepada anaknya yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, setiap orang tua semuanya wajib memberikan contoh yang baik untuk setiap anak-anaknya, karena ternyata bukan hanya seorang anak saja yang bisa durhaka kepada kedua orang tuanya, namun orang tua juga bisa saja berbuat dosa kepada anaknya apabila ia melakukan tindakan-tindakan yang jahat yang bisa melukai anaknya. Seperti layaknya manusia biasa pada umumnya, setiap orang tua juga semuanya tak akan pernah lepas dari perbuatan dosa. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang tua untuk mengetahui apa saja dosa-dosa orang tua terhadap anaknya agar lebih berhati-hati dalam melakukan setiap tindakan. Berikut ini 7 dosa besar orang tua terhadap anaknya yang sering dilakukan tanpa ia sadari. Dosa yang pertama yaitu bersikap kasar terhadap anak. Setiap orang tua sangat tidak dianjurkan untuk bertindak atau berperilaku kasar terhadap anaknya, baik itu dalam tindakan ataupun dalam ucapan, terutama di saat ia melihat sikap atau perilaku anak yang tidak ia sukai. Maka alangkah lebih baiknya jika ia nasihati dengan lemah lembut dan juga penuh rasa kasih sayang, bukan dengan cara membentak atau bahkan memaki-maki anak dengan kata-kata yang kasar atau yang tidak baik. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya yang artinya, sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat nanti dengan nama-nama kalian dan nama ayah kalian, maka perbaikilah nama kalian. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Kemudian dosa yang kedua yaitu pilih kasih terhadap anak. Setiap orang tua yang memiliki anak lebih dari satu maka tidak boleh pilih kasih atau bahkan lebih menyayangi dan mengasihi anak kesayangannya dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Dan hal ini akan membuat anak yang lainnya merasa terabaikan karena sikap pilih kasih orang tua terhadap anak-anaknya. Bahkan hal ini bisa memicu putusnya tali silaturahmi antar anak dan juga bisa menjadi penyebab munculnya kecemburuan sosial di antara anak-anaknya. Sebagaimana dalam sebuah hadis sahih dijelaskan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, seorang sahabat yang bernama Nu'man bin Bashir, beliau pernah bercerita bahwa ayahku menginfakkan sebagian hartanya untukku. Kemudian ibuku yang bernama Umarah binti Rawahah, beliau berkata, aku tidak suka engkau melakukan hal ini, sehingga ayahku menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu.
Kemudian ayahnya berangkat menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai saksi atas sedekah dan hibah yang diberikan kepada Nu'man bin Bashir. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apakah engkau melakukan hal ini kepada semua anak-anakmu? Kemudian ayah Nu'man pun menjawab, tidak ya Rasulullah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata lagi, bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah kamu kepada semua anak-anakmu. Kemudian setelah mendengar jawaban dari Rasulullah, ayah Nu'man pun kembali dan menarik lagi semua sedekahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian dosa yang ketiga yaitu membanding-bandingkan anaknya. Dan hal ini merupakan kebiasaan dari sebahagian orang tua yang terkadang sering membanding-bandingkan anaknya tanpa memperdulikan akibatnya. Karena perilaku seperti ini akan menimbulkan perasaan direndahkan pada diri seorang anak, apalagi jika orang tua membanding-bandingkan pada sesuatu yang di luar kemampuan anaknya, karena hal ini akan mempengaruhi pikiran dan juga perasaan seorang anak terhadap orang tuanya. Kemudian dosa yang keempat yaitu mengekang kebebasan anak-anaknya. Mungkin termasuk sesuatu yang wajar apabila orang tua takut anaknya terjerumus pada pergaulan yang salah, tapi karena hal itu bukan berarti orang tua harus mengekang kebebasan anak-anaknya. Karena hal ini akan menyebabkan seorang anak menjadi sulit untuk berkembang dan juga mandiri, khususnya di saat ia sudah dewasa nanti. Kemudian dosa yang kelima yaitu mendoakan sesuatu yang buruk kepada anak. Mendoakan seorang anak sebenarnya tidak mesti di setiap selesai mengerjakan sholat saja, namun setiap ucapan atau perkataan yang keluar dari mulut orang tuanya itu semuanya bisa menjadi doa untuk anak-anaknya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan bahwa setiap doa orang tua kepada anaknya itu sangat mustajab dan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jika orang tua dengan sadar atau tidak sadar ia mendoakan anaknya dengan berkata yang buruk, maka bisa jadi doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada 3 orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu doanya orang yang teraniaya, doanya seorang musafir, dan doa keburukan orang tua atas anak-anaknya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Oleh karena itu berhati-hatilah dalam berbicara kepada anak dan berpikirlah terlebih dahulu ketika orang tua memarahi anaknya, dan hindari jangan sampai menyumpahi anaknya dengan ucapan yang tidak baik. Kemudian dosa yang keenam yaitu tidak memberi pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Adapun yang dimaksud dengan pendidikan di sini yaitu bukan hanya sekedar pendidikan sekolah saja, namun juga pendidikan yang menyangkut berbagai macam aspek kehidupan seperti pendidikan agama, sosial budaya, dan lain sebagainya. Kemudian dosa orang tua kepada anaknya yang ketujuh yaitu suka membongkar aib anak di hadapan orang lain. Dan hal ini seringkali terjadi di kalangan masyarakat luas, yang biasanya ini terjadi di saat ibu-ibu sedang berkumpul, sehingga terlontarlah obrolan orang tua yang malah membongkar aib seorang anak di hadapan orang lain. Karena seperti pada manusia umumnya, seorang anak pun memiliki perasaan dan juga akal yang mungkin dengan hal ini akan berakibat fatal bagi mental dan diri seorang anak. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, itulah 7 dosa orang tua kepada anaknya yang sering tidak mereka sadari. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.